Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Saya sekarang berada di kediamannya Pak Suwandi. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Telkom, tetapi juga beliau rajin membuat penganan-penganan, termasuk juga membuat sate, kemudian satenya sate sapi, tapi memiliki khas yang sangat luar biasa. Kemudian dia juga mampu menciptakan sebuah makanan, jengkol, tidak aneh, tapi yang menjadi aneh dan ajaibnya, jengkolnya tidak bau. Nah, nanti saya akan tayangkan video per video, mulai dari sate, kemudian jengkol yang tidak bau. Nah, kalau satenya ini sate sapi, tapi memiliki rasa yang sangat luar biasa, sensasional. Ya, kita akan melihat mulai dari pemotongan daging, pemilihan daging yang baik seperti apa, kemudian membumbui. Konon kabarnya memakai minyak pilihan. Minyak apa? Nanti kita akan bongkar rahasia dari sate suwirnya Pak Suwandi. Kemudian juga nanti dibakarnya setelah disatukan dulu si sate yang sudah dipotong-potong dagingnya selama 6 jam. Setelah 6 jam baru kemudian dibakar. Kenapa harus 6 jam? Konon kabarnya biar si bumbunya menyerap dulu ke daging, baru kemudian dibakar. Ini luar biasa, ya. Bisa kebayang nikmat dan enak, lezatnya sate suwirnya Pak Suwandi. Kenapa sate suwir? Nanti kita akan tahu. Ya, saya sekarang sudah berada di dapurnya Pak Suwandi yang saat ini tengah persiapan membuat sate suwir. Bahannya tentu saja daging sapi ini, guys, bukan daging kambing, ya. Nah, untuk memilih daging sapi yang layak untuk jadi sate suwir khasnya Pak Suwandi ini, yang seperti apa nih Pak Suwandi? Jadi ada dua komponen daging ya. Yang pertama yang ini adalah daging jando. Namanya istilahnya di Sunda daging jando. Ini untuk membuat gurih. Jadi satenya gurih. Ini hanya 1:3 ya dibanding dengan daging yang merahnya. Nah, daging merah ini kita pilih daging yang memang dia gurih dan empuk, karena tidak semua komponen daging itu bisa gurih dan empuk. Bisa empuk, bisa gurih tapi tidak empuk. Nah, kalau ini kami memang memilih yang gurih dan empuk. Nah, ini adalah bagian, kalau istilah kerennya katanya sirloin, atau istilah kampungnya adalah daging cangkeng kalau orang Sunda bilang. Jadi ciri khasnya daging merahnya ini, daging cangkeng ini, dia gurih dan lembut. Jadi kalau kita bakar pagi ini, besok tanpa harus dibakar lagi dia masih tetap lembut. Itu ciri-cirinya. Nah, proses kami menemukan konsep sate ini ya cukup lama ya. Jadi dari pemilihan daging, kemudian teknik masaknya, kemudian pembumbuannya itu cukup lama. Jadi kami melakukan trial and error itu sekitar 3,5 tahun. Jadi cukup lama, layak dapat doktor itu S3. Ini adalah kami potong dan tidak boleh dicuci ya, karena dagingnya itu harus daging fresh. Oh, jadi tidak boleh dicuci. Tidak boleh ya? dicuci, karena kalau dia dicuci kena air dia bakalan keras dagingnya. Kalau masuk kulkas nggak boleh juga? Masuk kulkas boleh di sini. Nah, konsep kami di sini setelah dipotong begini, kemudian kami siapkan bumbunya. Di mana bumbu itu adalah khas kami. Nah, kami masukkan. Jadi bumbunya itu ada dua hal. Pertama, berminyak. Minyak itu fungsinya adalah untuk memudahkan penyerapan bumbu. Minyak apa itu? Minyak goreng. Minyak goreng ya. Nah, kemudian kami masukkan kulkas. Nah, tujuan masukkan kulkas sama, dia untuk penyerapan bumbu
karena harus agak dingin, dia harus tapi bukan di freezer ya, tapi di pendinginnya. Nah, kita nanti sebentar lagi akan lihat bagaimana proses pembumbuannya. Nah, kita aduk nanti dengan bumbunya, kemudian setelah itu kita diamkan selama sekitar 6 jam, baru kita boleh proses untuk ditusuk, kemudian baru dibakar. Karena kalau dia kurang dari situ, dia pertama tidak nyerap, kemudian kurang lembut nanti dagingnya. Nah, mungkin itu proses ini sekarang lagi proses pemotongan. Nah, kita akan lanjutkan dengan proses pembumbuan ya. Nah, ini bumbunya. Bumbunya apa saja ini? Ini sangat banyak bumbunya, jadi sekitar ada 18 rempah yang terkandung di sini. Jadi cukup banyak. Nah, sekarang kita proses diaduk ya. Jadi setelah kita nanti ini adalah proses pembumbuannya. Kita aduk rata. Jadi di sini nanti kita aduk rata di sini. Ini bumbunya bumbu matang ya, bukan mentah. Ini kita aduk rata. Nah, nanti setelah aduk rata begini kita masukkan ke pendingin di kulkas. Nah, tadi seperti yang saya katakan bahwa tujuannya adalah supaya dia lebih menyerap ya. Jadi bumbunya di sini kan berminyak, minyaknya minyak goreng probiotik yang rendah kolesterol ya. Jadi nah, ini kita lakukan pengadukan sampai rata, nanti kemudian baru dimasukin kulkas, kita diamkan selama 6 jam. Jadi si minyak probiotik ini selain bisa menyerap bumbu ke daging, Ya, jauh lebih enak nantinya, dan minyaknya cukup aman ya karena Aman. low kolesterol ya. dia low kolesterol karena dia mengandung probiotik yang pemakan Lemak. lemak. Menarik dengan kata sate suwir. Kenapa sate suwir nih Pak Wandi? Suwir itu SWIR, itu SWI itu adalah kode dosen saya. Jadi saya tidak meninggalkan bahwa proses belajar ini karena saya juga sebagai seorang dosen, jadi senang ngulik Makanan. termasuk makanan, hobi. Nah, R-nya adalah nama istri saya, belakang nama istri saya, jadi Royaini, jadi Suwir, jadi biar mudah diingat, sate Suwir. Jadi singkatannya Suwandi Royaini. Baik sahabat, ini 6 jam sudah berlalu dan diperkirakan daging yang sudah tadi dicampur dengan bumbu plus minyak probiotik sudah menyerap ke daging sate. Jadi bisa dipastikan bagaimana rasanya setelah 6 jam dibaluri dengan bumbu. Nah, ini arangnya arang biasa saja sahabat. Ini caranya bagaimana supaya arangnya ini tidak berbau, kan ini pasti pakai minyak tanah. Ya, nah ini prosesnya untuk menghilangkan itu kami pakai kulit bawang, jadi hasil kulit bawang yang kupas bawang, kulitnya tidak kami buang, kami manfaatkan. Nah, ini dimasukin ke arangnya. Nah, tujuan pertama adalah untuk menghilangkan bau, misalkan dari minyak tanah atau dari bahan lain yang nanti akan mengganggu rasa dari satenya. Kalau minyak tanah kan bisa jadi dia nanti satenya bau minyak tanah. Nah, dengan daun bawang ini maka bau itu akan hilang. Nah, yang kedua, ini akan membuat bau daun bawang ini, wangi daun bawang ini akan membuat satenya nanti akan lebih wangi. Ini rahasia sebetulnya, rahasia perusahaan. Tapi ini Pak Suwandi berbagi saja. Mudah-mudahan jadi amal jariah katanya. Amin. Satenya mulai disimpan di sini. Sekali lagi nih, sate sudah dibaluri dengan bumbu selama 6 jam. Ya. Nah, ini pembakarnya kan beda dengan orang lain. Di sini pakai menggunakan kuali atau katel.
Ada dua alasan sih Alasannya? yang kami ini ya. Pertama adalah bahwa saya sudah bikin cukup banyak pemanggang sate yang panjang, sudah bikin sendiri, kemudian beli. Nah itu nggak ada yang tahan lama, dan kita juga dikejar-kejar api yang tidak rata. Nah akhirnya terpikirkan menggunakan kuali. Pertama dia adalah kuat ya, bertahan bertahun-tahun, mungkin ini sudah lebih dari 5 tahun ini pembakar sate ini. Awet lah ya. Awet. Pokoknya. Kemudian yang kedua, panasnya akan lebih rata dia, karena kan prinsip parabola, panas itu akan numpuk di tengah karena dipantulkan. Baik. Ini berapa menit ini disimpan di atas bara ini sampai matang? Lama lah ya, tergantung apinya. Kalau apinya cukup merata dia ya, kita kalau bakar sekitar 50 tusuk itu kita bisa setengah jam lebih. Setengah jam ya? Cukup lama gitu. Jadi karena ya tadi harus pelan-pelan, karena prosesnya adalah 2 kali kuali pembakaran. Nanti setelah dia agak kering di sini kami akan masukkan ke kecap lagi, kecap yang diisi bawang, Ini ya. bawang. Ini kalau udah matang dicelupkan ke sini. Setengah matang, jadi setengah matang dicelupkan ke sini, nanti baru dibakar lagi di sini untuk proses finishing. Jadi prosesnya 2 kali, jadi tidak cepat. Ini teknik ini ya kami nemukan ya secara tidak sengaja lah ya, karena proses trial and error yang 3,5 tahun tadi. Percobaan yang luar biasa ini ya, menggunakan cara-caranya ya. Ini dibagi 2 supaya berhadapan-hadapan lah begitu. Berhadapan-hadapan kan ngobrol mereka. Ini nanti setengah matang baru kemudian dicelupkan ke sini, ke kecap ini, kecap bawang, kemudian dibakar lagi ya Pak Suwandi? Ya, dibakar lagi. Ini sudah setengah matang. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Suwandi, ketika satenya sudah setengah matang di atas bara, dicelupkan ke kecap bawang yang di sini. Ini sengaja memang dibuat kecapnya agak encer supaya lebih menyerap dan lebih rata katanya. Nah ini dibiarkan dulu beberapa menit, baru nanti dibakar ulang. Dibakar ulang lagi. Ini yang, jadi kalau kita bakar hari ini, besok kita masih bisa menikmatinya tanpa harus dibakar ulang. Oh gitu ya. Nah ini proses pematangan. Ini dibantu sama salah seorang putra Pak Suwandi. Dan nanti sekali lagi setelah disimpan di sini, ini berapa menit biasanya disimpan di sini? Ya 2-3 menit. 2-3 menit, kemudian dibakar ulang sampai berapa menit nantinya sampai matang? Ya 5 menit maksimal lah. 5 menit maksimal, baru kemudian bisa dinikmati. Wah, luar biasa. Alhamdulillah, sahabat, ini sudah selesai pembakaran sate Bangka ala Pak Suwandi. Kalau Pak Suwandi menyebutnya sate suwir. Sebetulnya mau dengan daging kambing juga bisa ya, tergantung selera. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Suwandi, kita nyicip dulu ya satu. Betul kata Pak Suwandi, rasanya lebih empuk, kemudian bumbunya juga jauh lebih meresap. Tapi memang didominasi rasa manis. Bisa merasakan di lidah sahabat, rempahnya ada ketumbar, ada ketumbar ya? Ketumbar. Ada ketumbar, ada tadi disebutkan macam-macam, dan wangi luar biasa. Wah, ini karya Pak Suwandi dan tidak instan. Ini melalui uji coba 3,5 tahun. Trial and error. Jadi gagal coba lagi begitu.
oh ternyata dengan cara gini si dagingnya jadi keras. Coba dengan ini tidak keras tapi menurunkan rasa Tidak gurih. kegurihannya. Ya misalnya tadi disebutkan di awal kalau pengen empuk dengan daun pepaya atau dengan nanas, ternyata itu merubah cita rasa dagingnya itu sendiri. Nah tadi disebutkan untuk supaya jangan sampai keras, ternyata tadi ya sudah disampaikan apa tadi? Jangan dicuci dengan air, kemudian Di perendaman selama 6 jam, dimasukkan dalam kulkas, kemudian untuk menyerapnya itu pakai minyak goreng supaya membantu penyerapan. Perendaman 6 jam juga membantu untuk melunakkan dagingnya. Nah ini kalau kita makannya besok, dibesokkan lah ya. dibesokkan, nggak perlu dibakar lagi. Ya memang agak keras dikit, cuma masih bisa dinikmati, masih tetap lembut dinikmatinya. Nah, itu yang salah satu perbedaannya dengan marangi. Dan ini tidak mengandung lemak ya, karena dagingnya adalah daging pilihan. Nanti di video berikutnya ada lagi makanan khas buatan Pak Suwandi, yaitu jengkol yang tidak bau. Kemudian juga ada otak-otak apa? Otak daun. Otak-otak daun. Pokoknya nantikan di video berikutnya ya. Kita sekarang mau mencicipi lebih banyak, bukan mencicipi ya mah. Makan, nggak gerebek ya. Demikian, kalau Anda suka atau ingin pesan bisa melalui teleponnya Pak Suwandi, nanti di deskripsi saya tulis telepon beliau ya. Silakan saja berhubungan. Pokoknya ini enak luar biasa. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalam.